Shalom saudara, selamat pagi, selamat tahun baru buat kita semua. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael. Lalu berkatalah Yosua kepada Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Saudara, bagaimana kondisi saudara di tahun yang baru ini? Dan apa yang menjadi refleksi saudara di tahun-tahun yang sebelumnya? Apakah masih ada hal yang belum sempat saudara lakukan? Apakah masih ada hal yang saudara belum capai? Apakah saudara masih merasa kurang maksimal di tahun-tahun yang sudah berlalu? Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita memiliki komitmen yang baru di tahun yang baru. Saudara, kalau kita membaca kitab Yosua dari pasal 14 sampai pasal yang ke-19, itu berisi pembagian-pembagian tanah untuk suku-suku Israel. Dan bagian yang tadi kita baca, Yosua membacakan pembagian tanah bagi suku Efraim dan suku Manasye. Saudara, ketika dibacakan apa saja bagian-bagian yang mereka dapat, tanah-tanah luasnya dari mana sampai kemana, saudara, kemudian Yosua mengatakan kepada mereka bahwa mereka bukan hanya menerima bagian tanah itu tanpa mereka harus bekerja, tetapi mereka harus membuka tanah itu, dan apabila di bagian tanah yang mereka dapat masih ada orang-orang Kanaan yang masih berdiam di situ, mereka harus berperang untuk mengusir mereka itu semua orang-orang Kanaan, supaya tanah itu sungguh-sungguh benar menjadi tanah milik mereka untuk didiami oleh keluarga-keluarga keturunan mereka. Saudara, tetapi kita lihat bahwa ketika Yosua membacakan tanah-tanah yang mereka sudah dapatkan, apa yang dikatakan suku Efraim dan suku Manasye kepada Yosua? Mereka melakukan komplain kepada Yosua. Mereka mengatakan bahwa kami tidak cukup hanya mendapati tanah itu segitu. Kaum kami itu besar, terlalu sesak untuk kami kalau kami hanya mendapatkan tanah itu. Lalu saudara, ketika mereka komplain kepada Yosua, Yosua mengatakan kepada mereka bahwa engkau ini bangsa yang besar. Kalau memang engkau bangsa yang besar, dikatakan oleh Yosua, pergilah ke hutan, buka tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efrat terlalu sesak untukmu. Saudara, Yosua mengatakan bahwa kalau terlalu sesak, kamu harus membuka tanah itu. Mungkin mereka harus perlu menebang pohon, mereka harus membersihkan wilayah mereka supaya terlihat luas dan cukup untuk kaum keluarga mereka. Saudara, ketika Yosua mengatakan itu, menanggapi komplain suku Yusuf, suku Efraim dan suku Manasye, kemudian mereka mengatakan kembali kepada Yosua bahwa tetap tidak bisa, karena di sana masih ada orang-orang Kanaan yang berdiam. Kami ini bangsa yang kecil, sedangkan orang Kanaan itu bangsa yang besar, punya kereta besi dan lain sebagainya. Saudara, komplain demi komplain dilakukan oleh suku Efraim dan Manasye kepada Yosua dengan alasan mereka tidak cukup kalau hanya mendapatkan segitu. Mereka merasa bahwa itu tanah itu terlalu sesak. Saudara,
kita lihat Yosua mengatakan, kalau tanah yang sudah dijanjikan kepadamu itu belum kamu terima sepenuhnya. Yosua mengatakan bahwa kamu harus ambil, kamu harus rebut, kamu harus berusaha untuk berjuang. Saudara, tapi kita lihat bahwa jawaban suku Efraim dan suku Manasye kepada Yosua adalah begitu banyak alasan, begitu banyak komplain yang mereka katakan. Mereka mengatakan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi. Mereka besar, kami tidak sanggup melawan mereka. Jadi itu yang membuat suku Efraim dan suku Manasye tidak mau berperang untuk tanah yang sebenarnya sudah menjadi milik mereka. Mereka merasa bahwa mereka sudah mendapatkan tanah itu punya mereka. Mereka ingin langsung mendiami tanah itu tanpa mereka berusaha untuk merebutnya. Dan saudara, Yosua mengatakan kepada mereka bahwa kalian ini punya kekuatan yang besar. Tanah kalian masih luas, tetapi kalian harusnya tidak boleh bermalas-malasan. Kalian perlu bekerja keras untuk mengusahakan tanah itu sungguh menjadi milik kalian. Tanpa berjuang, tanpa berperang, tanpa bekerja keras, tanpa membuka tanah itu, maka kalian tidak akan menerima tanah itu. Kalian tidak akan menerima bagian yang seharusnya yang diberikan Tuhan kepada kalian, kata Yosua. Saudara, tapi yang terjadi adalah sangat menyedihkan, dan pada kenyataan memang sebagian tanah yang diberikan Tuhan kepada Israel akhirnya tidak pernah menjadi milik mereka karena mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka hanya minta apa yang sudah diberikan tanpa mau berjuang. Nah saudara, kita lihat bahwa mereka malas. Mereka hanya puas dengan apa yang mereka miliki dan kemudian mereka komplain kepada Tuhan. Saudara, saya jadi berpikir bahwa di tahun-tahun yang sudah berlalu di dalam kehidupan kita dan kita memasuki tahun yang baru, saya kemudian berpikir bahwa berapa banyak juga sebenarnya bagian yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita, tetapi kita tidak pernah perjuangkan, kita tidak pernah usahakan. Tuhan memberikan talenta yang begitu banyak, Tuhan memberikan kita waktu yang begitu banyak, Tuhan memberikan kita kesempatan yang begitu banyak untuk kita melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan untuk kita meraih cita-cita yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Tetapi seringkali apa yang kita ucapkan kepada Tuhan, capek, malas, tidak ada waktu, tidak punya keberanian dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya kita memasuki tahun demi tahun tidak melakukan apapun yang terbaik. Kita menyia-nyiakan semua yang Tuhan sudah berikan buat kita. Apakah itu waktu, apakah itu kesempatan, apakah itu talenta, kemampuan. Saudara, hingga pada akhirnya satu hari berlalu dengan sia-sia. Tanpa sadar 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun kita menghadapi tahun-tahun yang kita sudah lalui dengan hal yang begitu-begitu saja. Saudara, mari di tahun yang baru ini kita miliki perjuangan yang lebih besar. Kita miliki disiplin yang lebih besar untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan, untuk setiap berkat-berkat Tuhan. Mari kita rebut, kita ambil, dan kita manfaatkan setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan menjadi malas, jangan menjadi tidak disiplin, tetapi hiduplah seperti anak-anak siang. Amin.